Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai keluarga arsitektur Apple Computers. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Salman Pauji, ada Siti Sapira, ada Zikri Muhammad Akbar, ada Ashraf Fathur Rahman, ada Dimas Arta, dan Ibnu Akil. Nah, di sini kami akan membahas tentang apa sih Apple PC itu. Selanjutnya ada kayak sistem softwarenya, ada komponennya, ada manfaat, dan ada juga histori Apple PC dari masa ke masa. Oke, langsung aja kita membahas materinya satu persatu. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, apa sih Apple PC itu? Nah, guys, Apple PC ini merupakan jenis komputer pribadi yang didirikan oleh suatu perusahaan besar asal Amerika yang bernama INC atau INC. Nah, Apple PC ini berdiri pada tahun 1976 ketika pendiri Apple Steve Jobs dan Steve Wozniak merilis komputer pertama mereka yaitu Apple I atau Apple I. Kemudian pada tahun 1977 mereka meluncurkan Apple II yang dimana ketika diluncurkan Apple ini menjadi sukses besar dalam industri komputer pribadi. Nah, pada awalnya Apple hanya memproduksi komputer Macintosh yaitu Mac yang menggunakan sistem operasi Mac OS yang dikembangkan secara eksklusif oleh Apple atau oleh perusahaan INC ini. Nah, Apple kemudian melanjutkan dengan berbagai produk inovatif seperti Macintosh pada tahun 1984 yang memperkenalkan antar muka pengguna grafis modern dan kemudian seri Macintosh yang terus-menerus di-upgrade hingga saat ini. Apple dari masa ke masa mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena Apple ini banyak sekali mempunyai keunggulan seperti penampilan yang elegan, produknya yang inovatif, dan tentu saja sistem software yang sangat bagus gitu yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi berat saat ini. Apple itu selalu mengembangkan teknologinya semakin tahun atau semakin produk baru, keluaran baru itu akan semakin bagus. Nanti oleh teman saya juga akan dijelaskan mengenai histori Apple dari masa ke masa dimulai dari Apple ini sampai Apple yang sekarang gitu. Seperti itu. Terima kasih. Saya Zikri akan menjelaskan mengenai mikrokomputer dasar terhadap PC Apple. Apple sendiri telah memiliki berbagai chipset yang tersedia mulai dari M1, M1 Pro, M1 Max, M2, M2 Pro, M2 Max, M3, M3 Pro, dan M3 Max. Untuk tahun berikutnya akan disediakan M4, yaitu chipset yang menggunakan berbagai teknologi canggih dan memiliki 3 konfigurasi utama, 8 core, 10 core, dan 12 core. Untuk M2 sendiri telah digunakan terhadap PC Mac yang menggunakan 48 core. M1 dan jenis chipset Apple lainnya menggunakan sistem on-chip atau SoC yang menggunakan basis Advanced RSC Machine, yaitu chipset yang baru digunakan oleh M1 terhadap satu komponen yaitu Mac. Sebelumnya tidak ada komponen lain yang menggunakan chipset yang sama. M1 menggabungkan berbagai teknologi canggih kepada satu sistem chip. Sebelumnya, Apple menggunakan berbagai chip atau komponen seperti input-output, sistem security, dan lain sebagainya. Namun karena dengan teknologi yang canggih, akhirnya hanya menggunakan satu chip saja untuk menjalankan berbagai teknologi dan basis aplikasinya. M1 sendiri dibuat dan diciptakan menggunakan teknologi 5 nanometer yang mendukung perpindahan data transisi 16 miliar transistor. Jumlah ini adalah jumlah yang terbanyak yang dibuat terhadap chipset oleh Apple sendiri. Selanjutnya mungkin akan dibahas yang lain. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas terkait Macintosh, yaitu PC Apple terdahulu yang mana menjadi salah satu pioner atau menjadi model bagi perkembangan PC Apple hingga sekarang ini. Macintosh Classic terdiri dari komponen dasar seperti prosesor, yang mana awalnya Macintosh menggunakan prosesor Motorola 68000. Prosesor ini adalah unit pemrosesan utama yang menjalankan instruksi dan tugas komputasi.
Prosesor adalah otak dari sebuah komputer yang mana bertugas untuk mengolah perintah dan menjalankan operasi untuk menjalankan program dan aplikasi. Yang kedua adalah RAM dan penyimpanan. RAM adalah tempat sementara untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan prosesor. Macintosh menggunakan disket sebagai media penyimpanan utama. Kemudian, dengan perkembangan teknologi, model-model Macintosh kemudian menggunakan hard disk drive atau HDD sebagai penyimpanan utama. Yang ketiga adalah perangkat input atau output. Perangkat input-output digunakan untuk perintah dan menampilkan hasil seperti keyboard, mouse, dan monitor. Macintosh Classic juga dilengkapi dengan monitor layar CRT atau Cathode Ray Tube yang pada awalnya berwarna hitam putih kemudian berkembang menjadi layar berwarna. Monitor ini digunakan untuk menampilkan grafis dan teks dari program yang berjalan. Selain itu, Macintosh Classic dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang dikenal sebagai Macintosh System Software. Sistem operasi ini dirancang untuk bekerja dengan hardware Macintosh dan menyediakan antarmuka pengguna grafis yang intuitif seperti icon dan menu drop-down yang membuatnya mudah digunakan oleh pengguna. Macintosh Classic juga memiliki antarmuka pengguna yang unik seperti mouse dengan satu tombol yang digunakan untuk mengontrol kursor di layar. Ini merupakan inovasi besar pada zamannya karena sebagian besar komputer pada masa itu masih menggunakan antarmuka berbasis teks. Secara keseluruhan, Macintosh Classic adalah komputer yang inovatif pada zamannya dan membawa perubahan besar dalam industri komputer dengan memperkenalkan antarmuka pengguna grafis yang lebih ramah kepada pengguna dan mudah digunakan. Baik, selanjutnya adalah materi tentang sistem operasi. Sistem operasi Apple PC adalah macOS yang diluncurkan pada tahun 2001 sebagai macOS X. macOS adalah sistem operasi berbasis Unix yang menggunakan basis kode BSD dan kernel XNU. Rangkaian komponen intinya didasarkan pada sistem operasi open source Darwin milik Apple. Baik, selanjutnya ada materi tentang jenis-jenis PC Apple. Yang pertama, ada MacBook Pro yang diperkenalkan pada tahun 2021 atau versi lebih baru dari MacBook M1 2020. Yang kedua ada MacBook Air yang diperkenalkan pada tahun 2022. Yang ketiga ada iMac yang diperkenalkan pada tahun 2021 atau versi lebih baru. Yang keempat ada Mac Mini yang diperkenalkan pada tahun 2020 atau versi lebih baru. Yang kelima ada Mac Studio yang diperkenalkan pada tahun 2023. Yang terakhir ada Mac Pro yang diperkenalkan pada tahun 2023. Sejarah perkembangan komputer Apple dari masa ke masa. Sejak didirikannya oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne, mereka merilis komputer pertama mereka pada tahun 1984 yang dinamakan Macintosh versi pertama. Lalu pada tahun 1990, pada tahun ini Apple mengeluarkan seri Macintosh ILFX, lalu ada Macintosh Classic, lalu ada Macintosh ILS, lalu ada seri Macintosh LC. Pada tahun berikutnya, Apple mengeluarkan seri Macintosh Quadra komputer seri atas dari sebelumnya, dan PowerBook yaitu laptop pertama buatan mereka. Pada tahun berikutnya, pada tahun 1992, Apple mengeluarkan PowerBook Duo yang lebih kecil dan ringan serta lebih powerful dari sebelumnya. Lalu pada tahun 1993, Apple berinovasi dengan menggabungkan TV dan komputer yang dinamakan Macintosh TV. Namun, seri ini tidak terlalu sukses di pasaran. Lalu pada tahun 1997, Apple mengeluarkan Power Macintosh G3, yaitu salah satu tonggak paling penting dalam sejarah Apple karena ini menunjukkan perusahaan yang menghasilkan produk yang inovatif. Lalu pada tahun berikutnya, 1998, pada tahun ini, Apple merilis iMac generasi pertama, yang salah satu produk paling ikonik Apple di pemasaran yang sukses, yang berfokus pada kesederhanaan, kepraktisan, keindahannya. Lalu pada tahun 1999, Apple merilis Power Mac
ciri fiturnya yang menonjol adalah penggunaan prosesor PowerPC G4 yang dapat melibas pengelolaan grafis dan video yang berat di zamannya. Lalu pada tahun 2002, pada tahun ini Apple merilis iMac yang dirancang untuk pasar pendidikan khususnya di sekolahan. Namun, seri ini kurang laku di pasaran. Lalu pada tahun 2004, Apple merilis Power Mac G5 yang dirilis pada tahun 2004 yang berkinerja tinggi, digunakan oleh profesional kreatif dan yang membutuhkan kekuatan kompetibilitas tinggi. Lalu pada tahun 2005, iMac G5 dikeluarkan, merupakan keluaran yang juga menonjolkan dalam hal konektivitas dengan berbagai port terletak di bagian belakang perangkat, memberikan pengguna untuk berfleksibilitas. Lalu pada tahun selanjutnya 2006, pada tahun ini Apple merilis MacBook dan MacBook Pro yang ditenagai oleh prosesor Intel Core Duo sehingga menghasilkan kinerja yang lebih cepat dan efisien. Manfaat arsitektural Apple PC. Arsitektur komputer Apple didesain untuk memberikan kinerja optimal. Arsitektur ini membantu para pengembang perangkat lunak dalam menentukan aplikasi atau program yang sesuai dengan spesifikasi komputer tersebut. Apple memiliki komitmen terhadap praktik-praktik ramah lingkungan dan produk PC mereka seringkali dirancang dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Ini termasuk penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, efisien energi, dan daur ulang produk yang digunakan.